Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa awanihi, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi awalan thumma usikum saniyan bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wallahu yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur, masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kemampuan melangkahkan kaki kepada tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari mulai saat ini kita memuhasabah diri kita, menimbang-nimbang amal kita, mewanti-wanti perilaku kita, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jikalau sekarang dikatakan awal tahun, baik akhir tahun, baik tahun baru Hijriyah, tahun baru nasional, setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita harus memuhasabah, mewanti-wanti diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, perkara taatkah atau perkara maksiatkah yang kita lakukan? Jikalau ada perkara ketaatan yang kita lakukan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau perkara maksiat yang sudah dilakukan, mari segera untuk kembali bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencakup, yang luar biasa populer. Para khatib menyampaikan hadis sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sering kita dengar daripada para penceramah ataupun para khatib yang menyampaikan hadis sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pada hadis tersebut, pada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, paling tidak ada 3 poin. Poin yang pertama, kita disuruh, diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya, dimanapun kita berada,
hadirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa yang dijelaskan oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Audul Bilad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Takwa adalah ibaratun an imtithali awamirillah wa ijtinabin nawahi zahiran wa batina. Takwa adalah perihal perintah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah ditanya perihal takwa. Apa itu takwa? Jawaban beliau, al-khaufu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha kuasa. Wal isti'dad liyaumir rahil war ridha bil qalil. Takwa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhahu adalah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramalnya kita, bersiap-siapnya kita untuk hari di mana kita berpindah dari alam yang fana ini menuju alam yang baqa, menuju alam barzakh. Kita persiapkan dengan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menerima setiap apapun yang sudah Allah tentukan untuk kita. Itu definisi takwa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhahu. Paling tidak itu yang beliau sampaikan. Maka sepatutnya kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama adalah berusahanya kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin di dalam hadis sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha, dan ikutkan, susuli perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan salah, susuli dengan perbuatan baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pungkiri, setiap manusia anak Adam itu mesti melakukan kesalahan, mesti melakukan dosa, mesti melakukan pelanggaran. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam mesti bersalah, namun sebaik-baiknya mereka ketika bersalah mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bersalah mereka langsung bertaubat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dan tidak akan mengulangi perkara tersebut. Ini sebaik-baiknya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merugi orang yang meminta ampun, tidak merugi orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu meminta ampun, dan keutamaan meminta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ialah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alahu Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa beristighfar, orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia setiap kali kesusahan, setiap ada kegelisahan, kesedihan, kegundah-gulanaan, Allah berikan dia jalan keluar, Allah berikan dia ketenangan hati, kenyamanan. Itu daripada keutamaan kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, di dalam poin yang kedua ini, kita diingatkan untuk selalu meminta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita melakukan kesalahan ataupun tidak melakukan. Maka kita tidaklah luput daripada dosa, tidaklah luput daripada perbuatan salah. Mari kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, hablun minallah.
dan kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Hablun minan nas, itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut pada poin ketiga, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan gauli manusia, bermuamalah, berteman dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena banyaknya orang masuk surga ternyata sababnya ialah ia menjalankan takwa dan berakhlak berbudi pekerti yang baik. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, daripada paling banyaknya orang sabab ia masuk surga, apa jawaban Nabi? Sabab orang masuk surga kebanyakan ia menjalankan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi, paling tidak kita ingat 3 poin. Yang pertama, selalu bertakwa. Yang kedua, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada makhluk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, selalu berakhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kemampuan untuk mengikuti, ikut serta, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita hidup di muka bumi ini, kelak di alam barzah, kelak di alam akhirat, diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa amyanan nizam kalamullahil malikil allam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.